Alright, kita menuju ke Manchester City yang bukan yang akan dulu, tapi yang menang atas Napoli. Ini kalau dilihat kemarin kayaknya easy win ya. Kalau dilihat dari highlight sih, gue nggak nonton full ya. Gue lihat dari highlights. Apalagi ada kartu merah ya. Iya, cepat lagi menit kartu merah. 21. Apalagi ada kartu merah yang tadinya biasanya City juga sekarang di Premier League suka buntu. Kemarin kok kayaknya nemu gitu loh. Gimana lo lihat berdua lawan Napoli kemarin? Terlalu dominan dan nggak bisa dinilai ya. Padahal kalau gua rasa kalau 11 lawan 11 City tuh sangat bisa dites musim ini. Pertahanan mereka tuh bisa dites, lu bisa nemu celah di lini pertahanan mereka. Tapi karena mereka main dengan 10 orang dan pemain yang dikorbankan juga Kevin De Bruyne yang harus diganti lebih cepat. Jadi menurut gua pertandingan udah selesai di momen kartu merah itu, Bang. Jadi pertandingan jadi milik City dan gua rasa tinggal nunggu gol doang dan akhirnya lahirlah gol dari Erling Haaland dan pertandingan berubah banget menurut gua. Iya, ya gue sih seneng ya. City bisa nunjukin karakter lagi yang gue jagokan menjadi juara Premier League musim ini. Tapi kok mainnya kayak gitu, gue mulai ragu dengan Pep. Tapi beberapa pemain yang tadinya udah nggak nunjukin sparks, mulai nunjukin lagi tuh. Foden mulai nunjukin, Doku yang Senayan jauh. Mas Sparks ya. Iya, iya. Bikin macet itu. Sebelah kantor bapak ya. Itu TVRI Pak. Kalau si Doku gue ngeliat nih pemain yang jauh step up dibandingkan musim-musim kemarin. Biasanya kan Mungkin nggak ada Grealish, dia merasa aman kali. mungkin juga ya dia Iya kan? terisolasi di kiri, biasanya kan terlalu minggir banget, tapi sekarang dia terlibatnya dari tengah. Karena kan gue bilang ada shifting dari gaya bermain juga, di mana lo nggak melulu harus manfaatin wings kok. Ya. Ya Barcelona kan sekarang lo lihat nggak pernah nempel ke sisi lapangan di arah flick kan, tapi selalu masuk dari tengah dari byline lah, dari daerah situ mereka masuknya, dan itu dipraktekkan sama Doku, dipraktekkan sama Foden, elemen-elemen yang bisa membuat City balik lagi ke game terbaik mereka udah mulai ditunjukin nih. Jadi ya untuk Liverpool sama Arsenal mungkin bukan hanya kayaknya kita berdua nih yang bakal bersaing, City kayaknya masih ada di percaturan. Gua nggak yakin ya setelah waktu Dua game tapi nggak tahu lah, kadang-kadang kan dia habis itu pas lagi yang lainnya slow dia nyusul ya. Well, anyway, ini salah satu yang akan membuat apa yang dikatakan Mas Haryo ada bayangannya adalah ketika menghadapi Arsenal yang akan bertanding di pekan ini atau di minggu nanti. Ini pertandingan yang tentu juga ditunggu-tunggu, bukan hanya fans Arsenal dan City, tapi semua pencinta bola pasti pengen nonton gitu loh. Lagi-lagi kan selalu dua aliran yang sama kan, apalagi gurunya Guardiola, muridnya si Mikel Arteta ya. Dan kalau lo lihat bagaimana nih di match kali ini? Main di Arsenal ya? Arsenal dan pertemuan terakhir sih dibantai City ya 5-1. 5-1. Tapi semoga ada perubahan, dan kalau kita kesampingkan yang musim lalu sebenarnya ini game yang mayoritas boring kan sebenarnya ya. City ketika Too tactical ya? Iya, too tactical. Jadi tim-tim ini saling berhati-hati, tapi kalau ngelihat dari cara sekarang City, tadi gue bilang ini tim yang selalu ada celah di belakang, tapi ya celah itu masih ada, tapi sekarang kipernya udah Donnarumma nih. Menurut gue ini kiper yang benar-benar bisa nyelamatin mereka banget. Mungkin ini visinya Pep ya. Iya. Yang butuh lebih butuh kiper bukan MU ya? Tapi nggak dilirik juga Bang, nggak ada callingan juga buat Angkanya kali ya. nggak cocok. Jadi mungkin visinya Pep gitu kali Mas. Dia tahu backnya udah nggak solid lagi, tapi mereka ngetambal itu dengan kiper yang shoot stopper ini monster lah, shoot stopper. Jadi visinya kayaknya ke arah sana. Tapi ya ini City tim tersubur lawan Arsenal tim pertahanan terbaik. Gyökeres di Arsenal dan Reinders di City, lo lihat ini akan player to watch nggak? Pemain-pemain baru ini. Gue sih Eze kalau dari Arsenal. Oke. Karena Lari mulu dong lo Mas. lari mulu dan Dia cocoknya sama tim yang kayak Crystal Palace emang. tapi decision makingnya tuh cepet gitu. Ketemu Doku itu. Martinelli kan juga lari mulu, tapi decision makingnya lambat kan. Walaupun in some games ternyata perlu juga. Iya, nih jangan tuker ya ntar dia sama Doku. Iya, mirip juga ya. Sama Madueke. Ada beberapa pemain yang impress banget gue, terutama Madueke ya. Orang melihat ngapain sih lu beli ini dari Chelsea pula gitu kan. Tapi ternyata salah satu pemain yang paling konsisten. Kanan ya? Kanan. Dan Saka. Lo kan nggak pernah berpikir tanpa Odegaard, tanpa Saka lo bisa tetap flourish gitu kan. Lo pikir aduh abis nih Arsenal nggak ada Saka, nggak ada Odegaard, bagus-bagus aja gitu. Ini tim Arteta udah mulai bisa nemuin para pengganti yang setimpal. Lo mainin Madueke di kanan, di tengahnya lo punya banyak opsi untuk menggantikan Odegaard, Zubimendi, player yang betul-betul lengkap dari sisi nyerang, bertahan, dominating the midfield lah. Jadi yang semua elemen tuh bisa dimiliki oleh Arsenal pas lawan City nanti. Tapi ya ketika gue ngelihat City di belakangnya Donnarumma, dan kenapa Pep ngotot banget sampai hari-hari terakhir deadline dia mau ngambil si Donnarumma,
ya dia pasti nggak impress sama Trafford yang berapa Ya pertandingan. iyalah, itu gua bingung tuh kiper dari mana tuh. Dioper lawan Sebetulnya di klub sebelumnya oke juga sih Di mana itu? save-nya. Burnley, rekor clean sheet musim lalu dia. Itu Tapi level itu. save-nya banyak juga sebetulnya, tapi kemarin kok clumsy banget gaya bermainnya. Yang pasti ya kayak waktu itu dia beli Bravo aja kan, wah langsung dia coret gitu kan, karena emang sepenting itu posisi kiper buat si Pep. Makanya dengan Donnarumma PR sih nanti buat Arsenal untuk membongkar. Sangat. Reinders abis waktu itu golin, assist, kayaknya waktu itu juga kan abis itu mulai surut lagi ya. Iya. Dan sama kayak Vrij menurut gua dia belum ketemu bakal mau gimana sih dia perannya Iya. di City, tapi nggak tahu lo lihat yang lain nggak? 2 game terakhir sih kelihatan kayak versi lawan Wolves lagi, Bang. Ya, ini Tapi Reinders lawannya- yang main di City Iya, bukan di bukan tadi Persib malam. ya. Tadi Ini malam kita main lagi tuh. bahas DPI nih. Hari malam main, tapi Reinders 2 game terakhir. Tapi ya gue hati-hati juga karena 2 game terakhir lawannya MU yang segitu rapuh, ya kelihatan Reindersnya bagus, dan tadi malam lawan 10 orang. Jadi takutnya false down lagi gitu. Tapi gue harap dia bisa nemu performa lagi kayak match lawan Wolves di game week pertama. Dan ini pemain yang sangat-sangat Rodri tapi versi lebih attacking kali ya. Dia versi lebih kayak begitu, tapi ya lawan lu adalah Arsenal yang satu-satunya tim yang bisa bobolin Arsenal musim ini cuma free kick 30 meter doang. Selain itu lu nggak bisa nembus gawang Arsenal, bahkan bukan cuma nembus, nembak ke gawang mereka aja. Rapor Arsenal musim ini tuh paling bagus. Cuma ngebiarin lawan tuh nembak 2 kali. Jadi ini tim yang sangat-sangat mampu Padahal membatasi. nggak ada Gabriel ya. Iya, Nggak ada Saliba nggak ya. Saliba. Tapi mau Square ternyata sejauh ini perform menurut Ya gua. karena dia lebih dalam sekarang. Aman banget, terlalu aman gue takutnya bagi Arteta. Tapi cara kayak gitu terbukti works menurut gue untuk lawan City nantinya. Ya udah kalau begitu saya prediksi aja deh. Kalau tadi United kan katanya pada sulit menang nih sama Chelsea. Kalau Arsenal City gimana? Gue ngelihat Arsenal, apalagi main kandang mereka ya. Menurut gue Arsenal, faktor City lini depannya subur bisa diatasi sama lini belakang Mas Arsenal. Waduh, Dingin. iya. Gue City deh. Oh City. Ini lebih cepet nih kalau mau baketannya. Ya, jangan dulu deh. Hah? Menarik sih ya. Ya iya dong. Menarik sih ya. Taichan deh. Nah, Taichan Balado lah. Andalan tuh. Taichan Balado. Kalau seri gua. Oh iya. Oh, aman semua Jadi nih ya? semua ada yang Tenang bakalan ya. ada Taichan nih. Oke, ini yang lebih cepat berarti minggu depan udah. harus Iya dong. eksekusi nih. Iya hari Seninnya lah. Oh iya. Lu Rabu ya? Rabu. Jumat ya? Ya Jumat. Iya. Ya udah. Dan deal. Ya udah. Oke. Oke. Deal. Seri Arsenal City. City. Nah, ini karena gua yang jadi host, gua harus adil. Ya, ini dari tadi pasti di kolom komen bahas dong tim yang dari Liga Italia. Ya kan? Si Ajax lagi. Ajax ya kalah Ajax sama Inter. tapi kan itu yang hari Selasa ya. Iya. Yang baru kan ini partai seru bener. Antara seru apa bodor gitu. 4 sama lu lihat nggak? Oh Juve Lagi-lagi. Dortmund. Iya. Dortmund apa Juve Dortmund itu bener-bener kosong bener kayaknya. Vlahovic 2 gol ya kan. Iya. Terus juga Dortmund golnya juga ya lumayan gitu. Ini Bagus-bagus sih golnya. iya bagus-bagus itu. Apakah tim Italia juga menurut kalian walaupun ini masih terlalu dini lah ya, tapi ini juga patut untuk kita juga tunggu nggak langkah-langkahnya di Champions League kali ini? Gue rasa layak ya. Terlebih musim lalu Inter juga setelah tim setipis itu aja bisa melaju jauh gitu. Tapi kalau ngeliat Juve kali ini bersama Igor Tudor separuh musim lalu dan di bukti awal musim ini, Ya. fighting spirit tuh ada gitu, mentalitas, dan kelihatannya dia bisa menangin ruang ganti. Itu faktor terpenting dari Tudor. Tapi ya masalah lini belakang menurut gue masih jadi momok. Lloyd Kelly ada momen-momen bagusnya, tapi momen-momen errornya belum bisa dihilangin sama dia. Jadi faktor lini belakang menjadi PR bagi mereka. Lu bisa nyetak 4 gol, tapi kebobolan lu bisa kebobolan 4 juga. Itu PR bagi Juve Iya. paling besar musim ini. PR tim-tim Serie A sekarang kan bisa menang 5-3, skornya 3-2. Bobolnya malah banyak ya? Iya, ngebolin terbuka, mereka udah jauh lebih terbuka gaya bermainnya, tapi kadang-kadang lupa defense tuh. Inter doang tuh yang masih ingat defense tuh. Dari sisi gol mereka jarang kemasukan banyak gol lah gitu. Tapi ya Juve sih gue melihatnya Serie A dulu dah. Ya. Serie A baru nanti next step mereka baru bicara Liga Champion. Kalau tim Jerman, Munchen. Munchen, ya kan maksud gue Munchen menang. Dortmund Leverkusen seri. Frankfurt menang gede. Frankfurt menang. Ini kan belum ada yang kalah berarti. Ya, Belum. di Ya pembukaan kan? nggak ada yang Artinya kalah. peluang tim Jerman sama tim Italia, Inggris tuh sebenarnya Iya. ini sih. Ketat Overhype. Iya overhype, tapi kayak yang selalu diomongin Iya, tim Inggris lo kan. ngelihat Dortmund di final, lo Iya ngelihat kan? Inter di final dua kali dalam 3 musim. Itu kan bukti juga bahwa ini bukan yang mentality yang lebih berbicara Iya, iya. di pentas besar ini. Berarti bisa tim Jerman juga bisa ya. aja mengejutkan. Ya waktu itu kan juga kemarin apa PSG. PSG Inter. Ya kan? PSG. Sebenarnya tim Inggrisnya mana? Nggak kelihatan Nggak 2 ada. tahun terakhir. Tapi yang seru dibicarakan emang tim Inggris masalahnya. Pasti. Iya kan? Oke lah kalau begitu
kelihatannya kita sudahi dulu perjumpaan kita di DPI edisi hari Jumat ini. Jangan lupa pokoknya nanti kalian lihat pertandingan seru di Liga Inggris pekan ini, tentu tidak ditayangkan oleh JMTV. Kalian bisa saksikan di official broadcaster. Tapi untuk analisa-analisanya dan juga untuk after match-nya di hari Senin kita akan balik lagi DPI live ya, hari Senin atau enggak? Live 21.30. Hari Senin live-nya di 21.30 lagi karena studio kita masih ada yang menggunakan lagi. Doakan nanti kita bisa pindah studio yang jauh lebih besar sehingga dipakai beberapa event tetap bisa untuk waktunya yang sama. Kurang lebih seperti itu. Kalau begitu kita ingatkan lagi untuk Haryo dan juga Rizal, hari Jumat depan apakah mereka berdua atau saya yang akan membawa Taichan untuk semua tim yang ada di gedung Sentra Pancoran. Waduh, berat. Rizal, terima kasih. Makasih ya Bang. Apa ada kegiatan apa lagi weekend ini, Padel? Abis ini langsung berangkat nih. Ngapain? Konser. Muse. Luar biasa. Siapa itu Muse? Wah Bang, lawas. Apa lagu yang ngetop? Starlight, Supermassive Black Hole. Starlight ada, saya juga terbatak-batak Starlight. Trio Batak tuh Starlight. Beda. Mau jalan juga itu ya. Starlight gimana lagunya? Aduh, Yang back to back 2 hari berturut-turut bukan ini? Beda. Itu Oktober beda. ya? Iya. Oh, Oktober ya. Yang gedenya tuh. Mas Aryo mau lanjut kemana? Kaki udah sehat? Aman. Hari ini Padel? Belum. Coming soon, pemanasan menuju The Juara 3. Kita akan bikin yang namanya JMTV Paddle Series. Ini adalah kejutan, bukan hanya kalian, bahkan tim yang di belakang sana juga belum tahu. Maka saya mengumumkan pertama kali, bersiap-siaplah untuk pemanasan menuju The Juara 3. Kita bikin yang namanya JMTV Paddle Series. Jangan lupa Kamis KPI dan hari Minggu tanggal 28 bisa daftar untuk main bola bareng bersama dengan JMTV menghadapi PL United. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari Senin. Ciao.